Bapak Ibu, tak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua yang hadir di peringatan Isra Mi'raj ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salli wa sallim ala habibika khairil kullihim. Nabi putra Abdullah Muhammad, Nabi kekasih Nabiullah Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabi kekasih Allah, Nabi Rasulullah, Nabiullah Muhammad huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulim minal aqwali muhtahami. Nabi putra Nabiullah Muhammad, si Allah Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa Sidana. Nabi yangku anku Nabiullah Muhammad, Nabi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Ustadz tak hafal tadi banyak. Mudah-mudahan berselawat semua daripada lagu-lagu sebenarnya bagus juga. Yang lagi ngetren, ya Allah lindungi, kan? Ya Allah sehatkan. Jangan sebut Bilqis ayah bunda. Aduh, sekarang ini luar biasa ibu-ibu. Di TikTok, di Instagram, aduh, jangan tunggu lama-lama. Pak Ustadz tak boleh nyanyi di masjid, Pak Ustadz. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz Didi setengah jam atau 40 menit atau 50 menit? Oh, jangan terserah. Nanti saya tengok kalau ada sudah ngantuk-ngantuk kita stop. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan temanya hikmah di balik Isra Mi'raj. Pertama, hikmah pertama, Rasulullah diperintah oleh Allah diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan hanya sekedar perintah, tapi pelipur lara.
hiburan, dihibur Rasulullah oleh Allah. Kenapa? Karena beberapa bulan dan tahun sebelumnya Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Secara fisik sudah sedih, sudah dapat ujian. Secara mental apalagi. Kenapa? Pertama, Rasulullah ditinggal istrinya yang dicinta Siti Khadijah. Secara finansial, kekuatan Rasulullah sudah menurun. Mentalnya kena karena orang kekasih, istri yang dicintai beberapa tahun dari sebelumnya sudah menemani menjadi Nabi dan Rasul telah meninggal. Bahkan Siti Khadijah di akhir hayatnya, wahai Rasulullah suamiku, seandainya engkau nanti berdakwah, lalu kau lalui sungai, lalu kau lalui lautan samudra, tapi ketika engkau tidak bisa mengayuh karena tidak ada sampan, tidak ada perahu, silahkan kau gali kuburku, ambil tulang-tulang belulangku dari tubuhku untuk mengayuh di samudra atau sungai. Luar biasa Siti Khadijah. Jadi Nabi nanti kalau berjuang, kata Siti Khadijah, kalau tak dapat sesuatu bertahan karena melewati samudra atau sungai, silahkan gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan pengayuh untuk sampanmu. Luar biasa. Secara Rasulullah punya soulmate-nya sudah meninggal, sedih. Kemudian apa yang sedih? Meninggal Abu Thalib. Abu Thalib yang telah menguatkan Nabi Muhammad di Mekah. Berapa kali percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad, tapi gagal karena segan sama Abu Thalib. Tapi ketika meninggal Abu Thalib, Nabi Muhammad sedih luar biasa. Beliau diembargo sama Abu Jahal, diembargo sama Abu Sofyan, diembargo sama Abu Lahab. Muhammad tidak boleh melangkah lebih jauh, cukup di rumahnya saja. Tak boleh ke Alfamart, tak boleh ke Indomaret, apalagi ngantri membeli mega cuan. Misalkan begitu ecek-eceknya. Nabi Muhammad tidak boleh bergerak, cukup di rumah dan halamannya. Akhirnya Nabi berharap memiliki secercah harapan. Malam-malam keluar dari rumahnya, mengendap-endap, berjalan kaki, tidak pakai kuda. Kemana beliau? Pergi ke Taif. Yang umroh pasti tahu kota Taif. Beliau berjalan dari Mekah, kalau naik mobil sekarang 3 jam. Jalannya terseok-seok. Itulah kenapa disebut dengan Taif. Diambil kata Tafa yatufu. Taif jalannya berleok-leok, bersiku-siku. Makanya orang Tawaf itu keliling Ka'bah karena berbelok-belok. Begitulah jalan yang ditapaki oleh Rasulullah. Ketinggiannya kurang lebih 2 meter dari daratan Mekah. Makanya di Taif dingin. Ada secercah harapan dari hati Rasulullah. Tapi ternyata sampai di Taif, Rasulullah bukan disambut dengan Tala al-Badru alaina, tapi disambut dengan lemparan batu. Kalau Ustadz Nuruddin datang ke sini masih disambut dengan sunford botol, disambut dengan para kawan-kawan sahabat, tapi Nabi tidak. Tidak disambut dengan welcome, tidak disambut dengan marhaban ya Rasulullah, tapi dilempar batu, berdarah Nabi. Secara mental Nabi mendapatkan tekanan karena meninggal Siti Khadijah. Bayangkan coba, meninggal istri yang dicinta. Secara fisik Rasulullah mendapatkan. Itulah hikmah yang pertama. Makanya Allah menghibur Nabi Muhammad karena sedang berduka lara. Diangkat setinggi-tingginya. Bukan hanya sekedar diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga. Tapi diangkat langsung bertemu dengan Allah. Sidratil Muntaha. Yang malaikat Jibril saja tidak punya akses di situ. Apa maknanya Bapak Ibu? Di Taif Rasulullah dilempar batu tapi tidak dendam. Padahal bantuan sudah ada. Nabi Muhammad tidak berdoa minta bantuan. Tapi Nabi Muhammad tersudut, bersembunyi di balik bukit. Ilaika asku ta'fa quwwati wa qillata hilani wa hawani bainan nas. Ya Allah, hari ini aku mengadu kepadamu. Dulu aku ada tempat bergantung. Dulu aku ada tempat mengadu, tapi hari ini saya tidak punya siapa-siapa. Meninggal istri saya ya Allah, meninggal paman saya yang paling kuat untuk melindungi saya ya Allah. Tapi Rasulullah didatangkan oleh Malakul Jibal, ditawarin, Muhammad kau tunjuk mana bukit yang paling tinggi, kau tunjuk mana gunung yang paling besar.
Tapi Nabi Muhammad tidak dendam. Karena Nabi Muhammad datang ke dunia bukan dengan kekerasan. Nabi Muhammad datang ke dunia bukan dendam, bukan dengan amarah, bukan permusuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad datang ke dunia membawa kasih sayang. Seandainya Nuruddin datang ke Tiban Indah, ke Masjid Baitul Salam, ada yang lempar batu ke saya, berdarah. Tiba-tiba ada nawarin, Nuruddin, kamu sudah dilempar batu berdarah. Kau tinggal tunjuk mana Bukit Daeng, mana Bukit Welcome Batam. Nanti ku lempar ke orang-orang yang melempar batu. Kalau saya langsung, oh setuju kalau saya. Tapi malaikat jangan langsung mati. Kasih aja diabetes meletus 3 bulan dulu. Biar tahu rasa. Kalau Nuruddin, tapi Nuruddin bukan Nabi Muhammad. Tentu sakit hati. Apa maksudnya? Berapa banyak orang bermusuhan sekarang. Berapa banyak orang tak mau memaafkan. Berapa banyak orang masih dendam. Sama tetangga, sama sahabat. Bukan dilempar batu. Kalau Nabi Muhammad dilempar batu, dilempar tai onta di depan Ka'bah. Apakah Nabi Muhammad dendam? Apakah Nabi Muhammad marah? Nabi Muhammad ketika menaklukkan Mekah, Nabi Muhammad berdiri di Jabal Abi Qubais, sekarang di samping Bukit Sofa. Sekarang sudah jadi Istana Raja. Kalau selesai tahallul, Bapak Ibu pasti akan melewati di samping kiri ada bukit yang tinggi. Itu Istana Raja. Maksudnya Istana Raja ketika Raja datang ke Mekah biasa bermalam di situ. Ketika haji. Tapi kan jarang sudah haji raja-raja sekarang. Sibuk sama politik. Sibuk sama ngurusin bisnisnya. Raja-raja Mekah. Nah di situ Nabi, ma'ana fa'ilum bikum. Kalau sudah begini kata Rasulullah, aku sudah menaklukkan kota Mekah. Apa yang kalian berbuat? Nabi menghunus pedangnya, membawa pasukan 10.000 pasukan. Setelah menaklukkan kota Mekah, tahun ke-8 Hijriah, semua lari tunggang langgang. Bayangkan, 10.000 datang menyerbu Mekah. Turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka afwaja masuk Islam. Mereka masuk Islam bukan takut kepada Nabi Muhammad. Mereka masuk Islam semua orang kota Mekah bukan karena kalah, tapi karena kasih sayang Rasulullah. Dulu yang pernah menghina, dulu yang pernah melempar, Rasulullah tidak dendam. Abu Jahal, Abu Lahab jahatnya luar biasa. Rasulullah pernah ditekek sama pedangnya sama Abu Jahal di atas bukit, tapi datang ke sana Rasulullah tidak dendam kepada siapapun. Itu apa maknanya? Hikmah pertama, kalau kita pengen diangkat, dimuliakan oleh Allah derajat kita, maka maafkan semua orang. Sekarang orang Pak, Bu, sakit hati sama kawannya bukan karena dilempar batu, hanya dilempar status WA. Sakit hati saya Pak Ustadz. Kenapa Bu? Suaminya nanya, Mama, kenapa kok 3 hari 3 malam gak enak makan? Kau tengoklah Bang status tetangga. Di mana? Ini tengok status WA. Emang kenapa ada masalah di status WA? Tengoklah. Ya ada masalah. Nggak ada. Biasa. Dia menyindir aku. Kan nggak ada namamu Mama. Memang tak ada namaku di status. Tapi kayaknya status itu untuk aku. Allahu Akbar. Kalau ada orang nengok status lalu sakit hati, yang salah HP-nya, WhatsApp-nya, apa yang baca ibu-ibu? Sekarang satu kompleks, satu majelis taklim, satu organisasi. Bukan di sini, bukan di sini. Di sinetron Indosiar. Mereka perang status. Hanya gara-gara nengok Instastory, sakit hati. Sebenarnya bukan salah status atau yang buat status. Cuma kebetulan status itu tepat sasaran sama kita. Pas kebetulan kita mengalami seperti itu. Maka hari ini berbagai macam media sosial sudah ada hate speech, ujaran kebencian. Berantem hanya gara-gara salah menafsirkan. Kan macam-macam sekarang. Stand-up komedi, di podcast. Semua orang sakit hati. Makanya Bapak Ibu, kita nih kadang benci sama orang, bukan orang itu jahat sama kita. Atau sebaliknya, orang kadang gak nyapa sama kita lagi. Orang kadang benci sama kita lagi, bukan karena kita jahat. Tapi menurut mereka kita terlalu hebat. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maksudnya apa? Tahu perasaan, pintar merasa bukan merasa pintar. Saya ulangi lagi.
Menurut kata-kata Ustadz Bajorul Lubis, saya ulangi lagi. Jangan merasa pintar, tapi pintar merah. Maksudnya gimana? Peduli. Kalau kawan tak punya mobil, kalau kawan tak punya motor, jangan asik nak cerita mobil. Mobilku kemarin masuk ke bengkel habis 30 juta. Beli bannya satu ban 10 juta. Aku ganti empat-empatnya bannya 40 juta. Yang diceritakan nggak punya mobil. Jangankan mobil, sepeda ontel nggak punya. Jangan cerita rumah, jangan cerita kos-kosan. Kalau yang diajak bicara kawan kita masih ngekos. Rumahku kemarin lagi renovasi. Aku baru beli kemarin kos-kosan lagi renovasi di Batu Aji 100 pintu. Meskipun pintunya aja 100, bangunannya belum ada. Diceritakan aku punya kapling, aku punya sawit. Yang diajak cerita jangankan kapling sawit, rumah tak punya. Jangan cerita anakku yang pertama S4. Mana ada S4, S3 yang ada. Anakku yang kedua hafal Al-Quran 60 juz. Gak ada guys 60 juz, yang ada 30 juz. Diceritakan anak ketiga begini. Yang diajak ngomong gak punya anak. Paham sampai sini Bapak Ibu? Maka hari ini kalau kita diangkat setinggi-tingginya sama Allah sebagai Nabi Muhammad, diangkat oleh Allah setinggi-tingginya ke Sidratil Muntaha, maka maafkan semua orang. Jangan ada dendam. Sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Susah nanti kita di akhirat cari orang yang mau dimintain maaf. Jangan sampai kita masuk kategori muflis. Muflis itu apa Pak Ustaz? Orang yang bangkrut di akhirat. Ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Datang di akhirat bawa pahala solat. Solatnya bukan cuma solat 5 waktu, solat witir, solat tahajud, solat duha, solat taubat, solat awabin, solat tasbih, macam-macam solatnya. Begitu juga puasanya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Rajab. Tapi ternyata dia masih ada dendam. Ternyata dia masih bermusuhan. Sampai nanti di akhirat teriak orang yang masih sakit, jangan masukkan ke surga malaikat. Gara-gara mulut dia aku dulu dipecat. Gara-gara lisan dia di komplek aku dibenci. Difitnah tak terima saya malaikat. Dia belum minta maaf. Nggak jadi masuk surga. Meskipun sholatnya macam-macam. Zakatnya bahkan bikin masjid sampai 10 masjid. Maka dijaga. Hari ini kita diajarkan di balik hikmah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bukan semudah membalikkan tangan. Bukan semudah itu Nabi Muhammad diminta oleh Allah datang. Tapi lihat flashback sebelumnya. Nabi dengan tawakal dan iman, meskipun ujian datang bertubi-tubi, tapi beliau tetap teguh keimanannya. Bersabar. Akhirnya diutus malaikat Jibril membawa air zam-zam bitostin min zahabin. Wadahnya dari emas, mumtaliin hikmatan wa imanan, diisi dengan hikmah dan iman, dibedah dada Nabi SAW sebelum naik ke Sidratil Muntaha. Itu yang pertama. Maka hari ini kita diajarkan jangan head speech. Mari kita muliakan, mari kita hargai tetangga kita. Yang hari ini merasa unek-unek, datangin. Tapi Pak Ustadz, kalau saya nengok mukanya Pak Ustadz, mual saya Pak Ustadz. Kalau nengok mukanya Pak Ustadz, mau muntah Pak Ustadz. Kenapa? Dari saking bencinya orang itu, masuk ke kamar mandi, muka musuh itu nampak di dalam air tuh. Sholat pun nampak musuh kita, musuh saya tuh Pak Ustadz. Gimana saya mau bisa memaafkan? Saya lebih ganteng, saya lebih kaya, saya lebih wibawa Pak Ustadz. Ngapain saya harus minta maaf duluan? Nah ini tak betul. Nabi Muhammad tidak pernah gengsi. Perkara nanti orang itu tidak maafkan kita, urusan dia dengan Allah. Yang penting hati ini sudah, apalagi yang sudah mulai 40, 50. Maka jangan sampai ada musuh. Susah nanti cari di akhirat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Rasulullah diangkat oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum itu Nabi Muhammad disucikan hatinya. Nabi Muhammad yang sudah jelas tidak ada dosa. Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas dimaksum, dijaga oleh Allah dari sifat sombong, sifat riya, sifat ujub, tapi masih dicuci lagi dengan air zam-zam. Ini bukti bahwa kalau kita bertemu dengan Allah, bukan hanya sekedar suci badan, bukan hanya sekedar suci baju, bukan hanya sekedar suci dari hadas besar dan hadas kecil, tapi hatinya tidak boleh ada dendam. Itulah kenapa kalau datang ke masjid mau sholat jangan masih ada dendam.
Sekarang banyak Pak, Bu, terutama bapak-bapak saya sampaikan. Bukan di sini. Datang ke masjid yang dicari bukan soft. Ditengok dulu satu-satu. Musuhku di mana? Kayaknya baju kuning itu musuhku. Kata Pak Imam, Pak Haji, tolong sebelah kanan Pak Haji. Mohon maaf Pak Imam, di sebelah kanan ada musuh saya. Dicarilah saf yang kosong lagi. Rupanya sebelah kiri musuh juga. Akhirnya nggak jadi sholat berjamaah. Balik ke rumah. Hanya gara-gara ada musuh. Begitu juga dengan ibu-ibu masih taklim. Jeng, saya. Besok kita masih taklim ya. Di mana? Di rumah si Anu. Waduh, nggak jadi aku lah ikut. Kenapa? Aku masih selek 3 hari sama dia. Oh iya. Masya Allah. Saya maafkan Pak kursinya. Untung tidak jatuh. Baik, sampai di mana tadi Bu? Sampai di shop itu cari musuh. Allahu Akbar. Karena buru-buru jadi mau masbuk. Setelah sujud, rupanya sebelah kanan musuh. Langsung dia berhenti sholat. Ini bukan di sini, tapi di sinetron. Apa maksudnya? Datang ke masjid, silahkan keluarkan semua dendam. Itulah kenapa ibu-ibu silahkan kalau mau berjamaah ke masjid, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan datang ke masjid sebentar lagi tarawih, pastikan dari rumah jangan buka aurat. Maksudnya meskipun tak buka aurat, minimal jangan pakai celana bajing ya. Celana apa Bu? Bajing ya, bajing. Ah? Legging. Nah, dari rumah anak gadis terutama sudahlah dikebas-kebas rambutnya, mukenahnya dikempet. Mau berangkat tarawih, gimana ceritanya? Terus pakai celana bajing tadi, celana legging itu tadi. Nanti di setiap perjalanan kalau pakai celana ketat itu, teriak dia sempit-sempit kata si paha tuh. Yang heran lagi bukan di sini, di luar kota sana, masa celana legging itu kan biasanya dipakai untuk zumba, dipakai untuk fitness kan Bu ya. Ini dipakai ke pasar, sampai ke pasar tukang potong ikan tuh kadang salah motong dia. Mana paha, mana tongkol. Jadi maksudnya apa? Jaga ibu win-win solution. Silahkan berjamaah asalkan minta izin sama suami. Tapi datang ke masjid pertama jangan sampai dari masjid, terutama anak gadis, jangan buka jilbab. Takut nanti buka jilbab ketahuan sama si kawan, si Anu, si Atuk, bukan Atuk di sini. Kaget dia si Atuk. Anak siapa? Saya kan anak Pak RW tuh katanya. Kok baru nampak? Lata si Atuk itu tak tahu di depan ada parit, nyemplung ke parit Atuk itu. Maka hari ini kita diajarkan datang ke masjid jangan sampai buka aurat. Setelah sampai di masjid pastikan jangan berghibah. Ibu-ibu terutama, coba kalau saya tanya, yang lebih banyak bergosip bapak-bapak atau ibu-ibu? Pak, yang lebih banyak bergosip bapak-bapak atau ibu-ibu? Coba anak-anak. Yang banyak bergosip bapak-bapak atau mama-mama? Mohon maaf saya sampaikan. Kalau ada laki-laki terlalu banyak ngomong, janjinya janji palsu, maka dibilang mulutnya seperti, iya kan, perempuan bukan laki-laki. Memang begitu. Makanya di surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah wanita dengan wanita yang lain mengolok-olok. Di situ tidak disebutkan rijal, tidak disebutkan laki-laki, perempuan. Itulah kenapa banyak perempuan bukan hanya di dunia, di akhirat pun banyak perempuan. Di neraka itu lebih banyak perempuan, di surga juga begitu, lebih banyak perempuan. Coba kita tes. Di pasar Tiban Center ini lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan kan? Di pasar second SMP 25 itu perempuan atau laki-laki itu? Banyak juga laki-laki itu Pak Ustaz. Yang jual Tupperware perempuan atau laki-laki? Itulah kenapa di Batam majelis taklim itu bapak-bapak atau mama-mama, ibu-ibu pagi majelis taklim itu luar biasa. Artinya apa? Ibu bisa jadi hebat, ibu pun bisa jadi orang yang tak hebat. Itulah kenapa anak didik, anak di rumah itu lebih cenderung bagaimana seorang perempuan ibunya mendidik dengan baik. Kalau ibunya rajin mengaji, rajin berakhlak baik, kemudian rajin bermajelis taklim, insya Allah anaknya cerdas. Nabi Musa yang disepil sama Allah bukan bapaknya. Yang pertama dikasih wahyu oleh Allah bukan langsung ke Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa lahir, Allah sudah kenal dengan ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i.
Sesungguhnya kata Allah, wa auhayna, aku wahyukan kepada ibunya Musa an ardi'ihi, untuk menyusui Nabi Musa. Wa in khiftih, kalau memang dia takut, kalau kamu takut wahai ibu Musa, maka buang ke sungai Nil, fil yammi, dibuang. Jadi yang pertama sekali Allah itu kenal sama ibunya Nabi Musa. Ini menunjukkan peran seorang ibu itu luar biasa. An-nisa'u imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Kata ulama, bukan hadis. Sesungguhnya perempuan itu adalah tiang negara. Kalau negaranya hancur, maka kalau perempuannya hancur, maka negara itu akan hancur. Kalau perempuannya baik, maka seluruh negara itu akan baik. Negara paling kecil adalah di rumah. Kepala keluarga laki-laki, tapi negara di rumah itu adalah rumah tangga. Kalau istrinya, kalau ibunya baik, insya Allah baik. Contohnya Nabi Nuh, kurang apa lagi? Seorang nabi diutus Allah, tapi karena ibunya, istrinya jahat, anak juga ikut jahat, masuk neraka, terprovokasi dengan orang munafik dan fasik. Ini bukti bahwa ibu-ibu punya peran penting dalam mendidik dan membangun bangsa, anak bangsa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, masuklah baru ke tentang masalah peristiwa. Ini sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Setelah ke Isra Mi'raj, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Berapa banyak postingan saya tadi pagi saya nengok. Namanya Hasanuddin Ahmad. Silahkan Bapak Ibu tengok di Facebook. Dia membuat postingan, dia sudah centang biru entah gimana ceritanya. Saya tak paham kalau FB Pro. Dia memposting, gara-gara dongeng seluruh Indonesia libur. Coba bayangkan. Saya kira dia Kristen, rupanya Islam. Ngejek, gara-gara dongeng yang tak jelas, seluruh Indonesia jadi libur. Mungkin dia berbisnis. Maksudnya kan Jumat kemarin kan hari libur nasional. Dia mengejek hanya gara-gara nongeng Isra Mi'raj. Kenapa? Apa korelasinya diliburkan? Ini kan betul-betul memang mengejek orang Islam. Jadi dia tidak percaya dengan dongeng. Dianggap dongeng. Cerita Al-Quran, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang lamanya 1.500 kilometer. Kalau perjalanan pesawat kurang lebih 1 hari 1 malam. Bisa pula Rasulullah berangkat jam 10 malam setelah Isya sampai ke Mekah lagi, padahal keliling ke Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai fajar sodek belum muncul, belum subuh sudah balik lagi ke Mekah. Secara akal dan logika saat itu juga tidak mungkin Nabi Muhammad bisa jalan ke Palestina yang jaraknya 1.500 km naik pesawat sehari semalam, apalagi sampai ke langit ketujuh, keluar dari galaksi, melewati Jupiter, Pluto, Neptunus, dan lain sebagainya. Terus keluar dari galaksi itu, kata ilmu IPA, seperti itu kira-kira. Tidak mungkin, karena dulu tidak ada Lion Air, dulu tidak ada batik air, dulu tidak ada Citylink. Konon katanya Citylink yang punya pesawat City. Maka ibu-ibu kalau namanya City, nanti punya pesawat, Citylink. Dulu tidak akan percaya, bahkan Abu Lahab orang pertama yang melempar kotoran, yang melempar batu ke Nabi Muhammad karena beliau mengatakan, saya baru datang dari Palestina dan baru datang dari langit ketujuh, bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah. Dilempar, apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Maka turun ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itulah kata-kata dia dari Abu Lahab sendiri. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Dulu engkau itu aku yang cebok. Sekarang kau ngaku-ngaku jadi nabi, kemudian kau datang dari, kan enggak mustahil kata. Mustahil kata Abu Lahab. Semua tidak percaya. Mereka tidak mempelajari tentang ilmu fisika. Padahal sebelum peristiwa Isra Mi'raj, 3.000 tahun sebelumnya, ada peristiwa yang lebih hebat daripada Isra Mi'raj. Lebih cepat lagi. Apa dia? Singgasana Bilqis dipindahkan dari negeri Saba, yaitu Yaman kalau sekarang, ke Palestina. Bayangkan negeri Saba, Yaman ke Palestina, sama dengan Mekah kurang lebih 2 hari 2 malam kalau naik pesawat. Itu dalam sekejap Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Bilqis. Lebih hebat daripada perjalanan Isra Mi'raj. Berarti Abu Lahab tidak baca sejarah. Padahal 3.000 tahun zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Dulu kan Nabi Sulaiman buat sayembara. Siapa yang kira-kira cepat bisa memindahkan
singgasana Bilqis dari negeri Sabah, Yaman sekarang ke sini, ke Palestina, kata Nabi Sulaiman. Ada yang ngacungkan pertama. Siapa yang ngacungkan pertama? Jin, Ifrit. Saya Sulaiman. Berapa cepat kau pindahkan singgasana itu? Sebelum engkau berdiri tegak dari tempat dudukmu. Berapa menit? 1, 2, 3, 4. 4 detik. Kalau sehat. Kalau osteoporosis mungkin sekitar 20 detik. Kalau sehat berarti sekitar 4-5 detik. Saya bisa pindahkan 5 detik singgasana Bilqis ke sini. Tapi Nabi Sulaiman kurang puas. Siapa kira-kira yang lebih cepat lagi? Maka ada tukang tulisnya, sekretaris pribadinya. Kalau sekarang sekpri, sekretaris pribadi. Siapa dia? Asif bin Balkhiyah. Saya Nabi Sulaiman. Berapa cepat kau pindahkan? Sebelum matamu berkedip, aku sudah bisa pindahkan. Berapa berkedip? Tak sampai 1 detik. Sebelum matamu berkedip sebelum kamu melek lagi, aku sudah pindahkan. Asif manusia, jin ifrit, jin, pindahkan singgasana Bilqis 4 detik. Tapi manusia namanya Asif, ahli ilmu, sekretaris Nabi Sulaiman, bisa secepat mata berkedip. Maksudnya apa? Dari dulu berarti 3000 ke Nabi Muhammad tambah 1400, 4400 lamanya dari sekarang. Manusia sudah mengalahkan jin kekuatannya. Jin ifrit sudah dikalahkan sama manusia. Kenapa sekarang orang masih mau berilmu sama jin? Emang ada Pak Ustadz? Banyak pesugihan. Percaya pula sama Roro Kidul. Percaya juga sama Rawa Rontek. Ken Arok, penjelmaan Ken Arok datang. Apa pula? Sirik namanya. Percaya sama sio. Tahu ibu sio kelinci, sio monyet. Sekarang sio monyet. Kalau kamu berdagang pasti kamu laku. Monyet aja nggak percaya, sama sio kita pula percaya. Makanya ada istilah cinta ditolak. Tahu semua kan? Nonton ya ibu. Dari dulu orang percaya sama jampi-jampi. Percaya sama, apa kalau di TikTok itu bu? Live streaming. Apa namanya tuh bu? Cek kodam. Tahu pula kan ya? Aku kira kamu taunya Roblox aja. Main Roblox juga. Main Roblox. Siapa yang main Roblox? Sekarang orang Mbak Rara, ramalan hujan. Ada lagi yang terbaru. Saya sepil aja namanya. Hadgumai. Nanti inisial R. Saya kira Rido. Rupanya Ridwan Kamil. Percaya pula orang. Oh ini kata-kata Hadgumai ini katanya. Orang dibodoh-bodohin dengan media sosial. Dulu zaman Nabi Sulaiman. Jin sudah dikalahkan sama manusia kekuatannya. Sekarang orang pula percaya sama pohon. Percaya sama batu. Apalagi batu akik, percaya pula dia. Nanti Pak, kalau Bapak pakai batu akik ini, datang ke nasi padang, Bapak nggak bayar katanya. Dicoba pakai batu akik. Kalau cuma pakai tak masalah. Jangan diyakini batu akik bisa datang. Bapak kalau pakai ini, jangankan janda, gadis-gadis senyum sama Bapak katanya. Percaya pula, dipakai akik, harga 20 juta. Dibeli Pak. Sampai ke sana tuh. Sampai ke Gunung Kawi. Gunung Kawi, di mana Gunung Kawi? Bapak nanti kalau pakai cincin ini datang ke warung Padang, nasi Padang, Bapak nggak bayar katanya. Datanglah bawa kawannya semua. Setelah makan semua, pulang. Pak, kok nggak bayar? Masa nggak bayar? Kata si kawan itu, Bapak kalau pakai cincin ini, Bapak nggak bayar. Bukan berarti gratis. Setelah ditanya, Pak, Bapak kenapa nggak bayar? Loh, saya udah pakai cincin gimana? Kata kawan saya nggak bayar. Kan saya bilang orang yang kasih cincin, Pak, Bapak makan nggak di warung Padang? Ya makan, kan saya bilang duduk. Kalau Bapak duduk di warung kopi, di warung nasi Padang, Bapak nggak bayar. Kan saya nyuruh duduk, Pak. Dibodoh-bodohin juga sama orang yang punya cincin tuh. Dia makan, kenapa Bapak makan? Saya bilang kalau Bapak duduk di warung Padang, Bapak nggak usah bayar. Bukan berarti makan, diundang pula kawan, habis 3 juta. Saya nyuruh duduk Pak, bukan makan. Makanya kita jangan percaya. Ada pula percaya sama apa zaman dahulu Bu? Zodiak. Ada zodiak. Kalau lahir tahun bulan Mei, biasanya dia pemarah. Tapi rezekinya banyak. Jodoh juga begitu. Datanglah anak gadis, anak lajang meminang anak gadis. Neng, aku meminangmu. Tunggu dulu bang, abang zodiaknya apa? Aku bulan Mei. Oh berarti Taurus. Ibu tahu Taurus? Gambar apa bu? Kambiang. Gambar kambiang. Si cewek Pisces. Pisces apa bu? Pisces apa bu?
Oh berarti tahu juga sama zodiak. Saya kira saya ingin tahu. Abang kita nggak bisa berjodoh. Kambing sama ikan tak pernah akur. Mana ada kambing mau sama ikan? Jadi kita batal aja. Percaya pula sama zodiak. Ini namanya syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar. Maka orang-orang sekarang masih banyak. Ada yang curhat sama saya. Dagangannya tak laris, datang ke dukun, dikasih pesugihan. Disuruh ambil lidah terenggiling. Kemudian dikeringkan, digantung di warung. Kenapa? Terenggiling tuh kalau makan dia kan mangap saja. Datanglah semut, datang serangga. Begitu juga nanti kalau kamu gantung lidah terenggiling, maka datang pelanggan semua. Percaya. Akhirnya setan juga kebetulan rame. Makanya hati-hati kalau ibu datang warung bakso yang rame. Hati-hati tengok. Kalau di media sosial itu dikencingi setan katanya. Ada di TikTok, coba tengok. Warung-warung yang rame katanya. Tapi tak boleh su'don. Bukan berarti tak boleh. Oh Pak Ustadz ini pernah makan bakso pula? Bukan. Di TikTok saya tengok. Bakso dikencingin setan. Maka kita tidak boleh percaya. Semua kita sudah disepil oleh Allah. Setiap hari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu wahai Allah aku menyembah. Dan kepadamu ya Allah aku minta tolong. Kenapa kata ini disandingkan sama Allah? Karena banyak orang menyembah sama Allah. Minta tolongnya bukan sama Allah. Minta tolongnya sama itu tadi. Peramal, sama dukun, sama jampi-jampi. Tukang menggandakan uang. Berapa banyak yang sudah ditangkap? Apa yang di Probolinggo itu? Menggandakan uang. Aji Prabu, saya pelupa namanya. Menggandakan uang. Kalau kamu investasi uang, kasih ke sini, nanti digandakan. Padahal akhirnya dibunuh. Ada media sosial yang menyampaikan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad diperjalankan kalau tidak percaya logikanya. Tadi saya ke sini, rupanya tanpa disengaja ada nyamuk. Saya rumah di Tiban. Di Tiban dia bertuah-dua, di sebelah depannya Taman Melati Raya. Ternyata sampai ke sini ada nyamuk keluar. Kurang lebih perjalanannya dari sana sekitar 5 menit sampai 10 menit. Rupanya nyamuk Tiban ketemu sama nyamuk Tiban Indah. Tiban bertuah ketemu nyamuk Tiban Indah. Tiban Indah rupanya nyamuknya banyak yang bisa bahasa Inggris. Hey, how are you today? Where are you from? Where do you come from? Dari mana kau datang? Nampaknya bukan nyamuk Tiban Center kamu. Kalau Tiban Center agak panjang-panjang karena sering makan sisa-sisa makan di pasar sini. Ditengok Tiban kurus-kurus karena nggak ada pasar di situ. Dari mana kamu nyamuk? Aku nyamuk Tiban bertuah. Oh, pantaslah. Kapan kamu datang ke sini? Baru 10 menit. Bohong. Masa dari Tiban bertuah ke sini 10 menit? Nyamuk Tiban Center, nyamuk Tiban dekat masjid ini, dia menyangka nyamuk Tiban bertuah terbang dengan sayapnya. Padahal naik mobil Ustadz. Paham maksudnya? Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram. Bukan jalan kaki, tapi bersama dengan makhluk Afdalut Dawab. Paling utamanya hewan, yaitu namanya buruk. Dulu buruk itu sama orang-orang terdahulu digambarkan seperti kuda bersayap, mukanya seperti artis, seperti tak boleh sebut Pak Ustadz. Cantik kan? Ibu pernah nggak nampak kuda wajahnya cantik? Gambar dulu kita dibodoh-bodohin sama tukang gambar dari dulu. Memang disebutkan hewan itu betina, salah satu riwayat, dan bersayap. Kemudian badannya tidak jauh lebih daripada, bukan keledai, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Itu kata ulama digambarkan seperti itu. Padahal buruk diambil kata barkun, yakadul barku yakhtafu absaruhum. Barkun itu adalah kilat cahaya. Jadi hewan yang dikendarai Rasulullah dari cahaya, malaikat Jibril diciptakan dari cahaya, Nabi Muhammad pun separuh cahaya. Anta samsun, anta nurun. Sudah sering kita baca selawatnya. Muhammad, engkau laksana matahari, engkau seperti cahaya. Jadi tiga-tiganya cahaya. Jadi secara ruhania, bukan ruhnya, bukan rohania Rasulullah, bukan jasadnya, tapi Rasulullah saat itu sedang seperti cahaya. Maka kalau cahaya, nggak usah jauh-jauh. Anak-anak sekarang punya senter, mainan senter pakai cahaya. Itu kalau dipencet, itu bisa sampai 2 km, padahal hitungan detik. Di sini senternya. Pencet dari sini laser tuh, laser yang merah, yang untuk biasanya presentasi.
pakai infocus, itu kan ada senter laser. Itu sekali pencet bisa sampai 1 kilometer. Padahal hitungan 1 detik. Berarti kecepatan cahaya dalam ilmu fisika 300 meter ada sekitar 1 detik. Jadi hari ini manusia membuat kilatan cahaya saja. Jadi ketika dipencet langsung menyinari, itu jauh. Apalagi cahaya yang dibuat oleh Allah. Jadi hari ini kita mesti harus percaya, sampaikan ke anak-anak. Ini pentingnya ada Isra Mi'raj. Jangan sampai anak-anak kita nanya, Mama, Nabi Muhammad itu berjalan dari Mekah ke Palestina naik apa? Naik buruk. Buruk itu apa? Nggak usah kau banyak tanya. Banyak tanya masuk neraka, kau diam. Nggak boleh, ibu harus jelaskan. Setelah itu diangkat ke Sidratul Muntaha. Sampai di sana apa? Tujuan Rasulullah sudah disampaikan di surat Al-Isra. Linuriyahu min ayatina. Salat itu oleh hadiah. Agar apa? Karena Rasulullah sudah mengalami kesedihan luar biasa. Secara fisik sedih, secara mental sedih. Maka dihibur oleh-olehnya datang dari Isra Mi'raj adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, ketika engkau galau, ketika engkau sedih, ketika engkau terhimpit, ketika engkau banyak hutang, ketika banyak orang yang menghinamu Muhammad, jangan lupa bis-sabri was-shalah. Itulah hasil daripada oleh-oleh Isra Mi'raj. Tapi tujuan utamanya kata Allah, linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Muhammad, aku angkat kamu setinggi-tingginya supaya aku bisa memperlihatkan kepadamu Muhammad min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu di Al-Quran. Itu harus disampaikan. Kadang Ustadz bilangnya tujuan sholat. Bukan. Sholat itu bagian dari oleh-oleh dari Nabi dari Allah. Tujuan utamanya di ayat-ayat 1 itu udah jelas kalimatnya. Linuriyahu, supaya aku menampakkan kepada hambaku Muhammad min ayatina. Apa tanda kebesaran Allah? Allah perlihatkan surga. Allah perlihatkan neraka. Selama ini Rasulullah hanya menerima wahyu, ada surga, ada neraka. Untuk meyakinkan kepada Rasulullah, agar Rasulullah juga menyampaikan kepada umatnya, siapapun yang berbuat baik, ini loh surganya. Siapapun yang berbuat maksiat, ini loh nerakanya. Makanya di hadis Arba'in 23, Rasulullah pernah menyampaikan, kullun nasi yaudu, setiap manusia berbuat, fabai'un nafsahu, ketika berbuat dia bisa saja menjual dirinya, famu'tikuha, ketika dia menjual dirinya dia akan memerdekakan dirinya, au mubikuha, atau boleh jadi dia membinasakan dirinya. Setiap perbuatan manusia dia bisa membunuh dirinya atau bisa menguntungkan dirinya. Setiap orang menjual dirinya, kata Rasulullah. Apa menjual? Mengabdi. Kita mau mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada setan? Kalau ada orang hari ini dia berghibah, memfitnah, mencaci maki, berarti saat itu juga dia mengabdi kepada setan. Dia membinasakan dirinya. Tapi ketika orang beramal ibadah, dia sedang menjual dirinya kepada Allah. Babai'un nafsahu, berarti dia sedang memerdekakan karena dia mengabdi kepada Allah. Maka yang pertama ditampakkan surga. Apa yang di dalam surga? Ada orang yang menanam. Berapa detik kemudian panen. Menanam lagi, panen. Menanam lagi, panen. Ya Jibril, siapa dia? Dia adalah umatmu Muhammad. Di dunia dia suka bersedekah, gemar memasukkan duit ke kotak infak di Masjid Baitus Salam, gemar menyantuni anak yatim, gemar juga berbagi kepada fakir miskin. Ini buktinya, kata Jibril. Di surga itu ada orang yang menanam, tiba-tiba langsung panen. Maka apa yang pertama, kalau kita pengen masuk surga dan jelas seperti orang seperti ini, berbanyak sedekah. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bajora Lubis. Ada pembangunan yang masih belum selesai. Mari kita berbondong-bondong, bantu masjid. Karena yang kita masukkan itulah yang menyelamatkan kita. Duit banyak-banyak ibu, emas banyak, baju yang di 3 lemari ibu-ibu, semua tidak dibawa mati. Yang dibawa mati kain kafan. Ibu punya emas 3 kotak. Amin. 1 kotaknya 50 kilogram. Sedetik saja ibu meninggal, itu milik ahli waris. Duit ibu banyak di rekening, bapak-bapak banyak di rekening 50 juta. Sedetik saja kita mati, semua punya ahli waris. Dulu zaman Sayyidina Umar, ketika ada orang meninggal, lilin dihidupkan. Ketika orang ini meninggal, lilin langsung dimatikan sama Sayyidina Umar. Kenapa dimatikan?
Karena lilin ini bukan punya si mayat. Karena si mayat ini sudah mati, lilin saja ini sudah milik ahli waris. Kalau tidak dimatikan, maka akan berakibat dosa kepada mayatnya. Hanya lilin saja. Lilin dihidupkan karena belum ada lampu, ada jenazah, ada manusia yang belum meninggal. Tapi ketika sudah meninggal, cepat-cepat dimatikan lilin itu. Kenapa dimatikan? Karena lilin ini bukan milik si mayat lagi, dia sudah mati. Lilin ini milik ahli waris. Maka kalau mau menghidupkan, pamit dulu sama ahli waris. Apa maksudnya? Kita mungkin bangga dengan rumah yang besar, jabatan yang banyak, duit, apalagi emas, baju yang 3 lemari. Dari mulai warna simer-simer, sage, terakota, biru denim, biru navy, hijau botol, coksu, apalagi bu, bergendi, apalagi bu ya. Semua itu akan ditinggal ibu-ibu. Ibu punya emas banyak, ibu tak punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Maka emasnya itu jatuh ke menantu perempuan. Makanya ibu-ibu yang punya menantu perempuan, jangan jahat-jahat. Berapa banyak menantu perempuan sama mertua perempuan tidak akur satu rumah itu. Ada Pak Ustadz curhat, ada. Yang tidur salah, yang makan salah, yang tak nyuci piring salah. Ribut terus kata menantunya. Kau tengok nanti mak, kau mati nanti mak, gua ambil semua emasmu yang di dalam lemari 3 kotak itu. Akhirnya apa teraji? Kalau begitu Pak Ustadz, saya bagus racun aja menantu saya Pak Ustadz. Semua akan ditinggal yang kita banggakan. Yang tidak ditinggal yang akan mengikuti adalah sedekah kita. 1.000, 2.000, kullum ri'in tahta zillih sodakotihi. Setiap seseorang akan berlindung dalam sedekahnya. Selama hidup sedekah berapa? 2 miliar. 2 miliar lah itu yang menyelamatkan kita. Kalau selama hidup yang dimasukkan kotak infak, selama hidupnya dihitung. Kayaknya aku cuma 50.000 selama hidup. 50.000 itulah yang mengikuti kita. Beli apa Pak? Beli triplek tak dapat 50.000 itu. 1 lembar triplek, 1 lembar PVC, kurang lebih 200 untuk menaungi kita. Jadi kalau kita selama hidup kita 1 juta, berarti 3 triplek aja yang menaungi kita nanti di padang mahsyar. Tapi kalau dalam hidup kita pernah 1 miliar, 1 miliar lah itu. Makanya orang kalau buat masjid, Allah sampaikan membina masjid, dan siapa yang bangun masjid, nanti di akhirat Allah bangunkan masjid. Karena setiap sedekah, setiap yang kita keluarkan akan menyelamatkan kita. Sebenarnya kalau kita sedekah itu untuk diri kita, bukan untuk masjid. Makanya kadang banyak orang bersedekah kepada fakir miskin. Kasihan aku, makanya aku kasih duit. Jangan kata-kata itu keluar. Yang perlu dikasihani itu kita. Banyak orang bersedekah, kasihan aku sama dia. Kenapa kok kasih duit banyak-banyak? Kasihan dia udah nggak makan. Salah bu. Pak, persepsi itu buang. Saya sedekah karena saya kasihan sama saya. Saya nggak tahu selamat atau tidak. Begitu konsepnya. Maka kalau kita bersedekah ke Masjid Baitul Salam, kalau konsepnya untuk menyelamatkan saya, maka dia tidak akan pernah rugi. Dibawa umroh, daftar ke Ustadz Lubis, Bajara Lubis, nggak ada ruginya. Meskipun nanti boleh daftar Pak Ustadz. Apa yang kita bawa, apa yang kita sedekahkan untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan karena kasihan ke fakir miskin, kasihan ke anak yatim, kasihan kepada diri saya Pak Ustadz. Saya ini selamat atau tidak? Saya selamat atau tidak di sakaratul maut? Saya selamat nggak nanti dikubur? Saya selamat nggak di padang mahsyar? Selamat nggak di mizan? Selamat nggak di siratal mustaqim? Banyak fase yang akan kita lalui Pak. Dikubur saja ratusan tahun. Coba kita cek. Nenek moyang kita 100 tahun dari sekarang di mana? Apakah sudah di surga? Belum. Di alam barzah. Di dunia 60, 70, 80, paling mentok 80. Tapi yang lama dikubur. Anak nenek moyang kita masih di alam barzah Pak. Berarti kehidupan di alam barzah itu lama. Apa bekal kita? Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, kata Allah. Takutlah engkau kepada Allah, wal tantur, dan coba perhatikan nafsun, wahai para jiwa-jiwa manusia, ma qaddamat ligat, apa yang telah kau perbuat. Lihat seandainya besok kamu mati, cukupkah bekal yang kamu hadapi untuk menghadapi sakaratul maut? Cukupkah bekal engkau menghadapi Allah? Kalau hari ini Nuruddin merasa bekalnya belum cukup, apakah hidup sisa ini mau enteng-enteng saja? Kalau kita yakin bekal kita tak cukup menghadap kepada Allah, akankah kita mau santai-santai saja hidup? Apalagi sudah lebih 40-50. Maka hari ini kita diajarkan dari hikmah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sudah
diberikan keistimewaan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai perjalanan dari masjid ke masjid, bahwa jangan tinggalkan masjid, makmurkan masjid, datang ke masjid sumbang. Kalau tak bisa sumbang dengan harta, dengan tenaga. Tak bisa dengan tenaga, minimal tidak mengejek orang-orang di masjid, tak mencaci maki, tak juga ngejek bangunan masjid. Setidaknya kita falyakul khairan aw liyasmut. Dan yang terakhir, Rasulullah didatangkan oleh malaikat Jibril bersama dengan malaikat Jibril keliling neraka. Yang pertama surga. Kalau diurut banyak masih. Tapi yang terakhir ini ke neraka. Apa yang terjadi? Rasulullah melihat ada orang yang digambarkan perempuan, dia tumbuh kukunya, mencakar-cakar mukanya. Mukanya hancur dicakar, matanya terkelupas. Setelah rusak semua hancur, tinggal tengkorak, utuh lagi. Wahai Jibril, siapa dia Jibril? Itu adalah umatmu Muhammad. Apa dia dosanya? Waktu di dunia dia dua dosanya. Yang pertama ghibah, yang pertama namimah. Ghibah artinya menggunjing, berbicara aib. Kalau kata Nabi, hadis Sahih Muslim, zikruka ahoka bima yakrahu. Ghibah itu adalah berbicara tentang saudaramu yang dibenci. Padahal di Al-Quran, istanibu katsiran minadz-dzanni, jauhilah kamu banyak-banyak dari prasangka. Allah tidak mensepil kalimatnya su'udzon, Allah tidak mensepil kalimatnya husnudzon, tapi katsiran minadz-dzanni, yang wajib dijauhi prasangka. Mau baik atau buruk, nggak usah ngomongin orang. Ini sekarang Bu, kalau dulu zaman Abu Jahal, zaman jahiliyah, yang diurus tuh Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana orang ini bisa bertobat? Kalau sekarang tidak, Pak. Orang ngurusin tetangga, ayam tetangga, sandal tetangga, laki tetangga, bini tetangga. Yang lebih parah lagi, orang ngurusin suami artis. Yang diomongin di warung-warung artis. Ngomongin Inara Rusli, ngomong macam-macam. Jadi gosip, artis aja diurus. Bahkan dari saking ngurus tetangga itu sampai musuhan sama tetangga. Ketika musuh sama tetangga, anaknya pun dimusuh. Kenapa kau benci sama anaknya? Aku udah selek sama orang tuanya. Musuhnya sama orang tuanya, anaknya pun dibenci. Awas kamu, jangan ke sini. Benci sama orang tuanya, anaknya pun musuh. Jangankan musuh, kucingnya dipukul, kucing tetangga. Apa salah kucing? Apa salah anak? Maka kita diajarkan jangan sampai seperti orang yang ditampakkan di perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mencakar mukanya, namanya ghibah dan namimah. Namimah itu apa Pak Ustaz? Mengadu domba. Blok A sama blok C berantem, diprovokasi sama si D. Kata si D, orang A itu pelit, diomongin sama si C. Kata si C, ngomong sama si C, katanya blok C itu pelit. Ngomong sama si A, kata si blok C, blok A ini orangnya sombong. Diadu, itu namanya adu domba. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari ghibah, terhindar dari namimah. Ini bahasa Arab, ghibah dan namimah. Kemarin ada bilang, Pak Ustadz, nama anak saya yang pertama Siti Ghibah, Pak Ustadz. Loh kok Siti Ghibah Bu? Kan bahasa Arab. Yang kedua Bu, Siti Namimah katanya. Ada yang lebih parah, kasih nama anak Anton. Siapa nama Anton? Itu ton Pak Ustadz diambil dari bahasa Arab. Siapa Bu? Muhammad Syaitonir Rojim. Loh tak betul Ibu. Mentang-mentang ada dalam Al-Quran, makanya tanya sama Ustadz Mughaffar, sama Ustadz Mahirul, nama yang baik apa? Ini kadang ada orang, bukan salah, kalau bisa lebih bagus. Namanya Septian, berarti lahir September. Namanya Aprilianti, berarti lahir April. Namanya Januarini, berarti lahir. Nah, kalau saya nih ikutin orang itu, saya lahir bulan Mei, pasti Muhammad maybe yes, maybe no. Maka kita nih penting harus tahu, paham. Tanya sama Ustadz, Pak Ustadz apa nama yang bagus? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hikmah sudah disampaikan sebelum dan sesudah Isra Mi'raj. Maka hari ini kita dikumpulkan di sini, tidak lain tujuannya untuk menambah ilmu, silaturahmi, mungkin sudah lama tak bertemu. Dari kisah Nabi SAW ini, kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Sebentar lagi kita Sya'ban. Kata ulama, bulan Sya'ban adalah menyiram tanaman, bulan Rajab menanam, bulan Sya'ban menyiram, bulan Ramadan nanti akan memanen. Kenapa memanen? Karena pahala lebih banyak lagi dilipat gandakan. Bahkan ada satu hari namanya min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah.
Mudah-mudahan semua jemaah Baitul Salam kompak, bersatu, tidak ada musuh, tidak ada konflik, sama-sama membangun, tidak hanya sekedar fisiknya saja. Datang sholat subuh berjemaah, berhasil tidaknya peringatan Isra Mi'raj malam ini, insya Allah semua yang hadir ini berjemaah datang ke masjid semua. Amin ya rabbal alamin. Datang bangun karena sholat adalah, subuh adalah sholat, subuh itu adalah ujian cinta. Seberapa cintamu kepada Allah, datang jemput cinta Allah kepada Allah. Setia enggak sama Allah? Maka kita kalau cinta kepada Allah, tinggalkan selimut, campakkan selimut, bangun dari kasur yang empuk, datang ke masjid, jemput cinta Allah. Kalau ada suami yang tidak mau sholat subuh ke masjid, berarti diragukan cintanya kepada Allah. Allah saja dicuekin, apalagi ibu. Maka kalau benar-benar cinta kepada Allah dan sayang sama istrinya, datang jemput cinta Allah ketika subuh. Insya Allah semua besok subuh ramai sampai ke belakang shopnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai Rasulullah, bersama dengan Rasulullah di surga. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang hebat, paham Al-Quran, cinta Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan suami ibu dilindungi oleh Allah dari orang jahat, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya. Insya Allah ibu-ibu mudah-mudahan uang belanjanya sehari 2 juta, 3 juta, amin. Mudah-mudahan amin. Anak-anak soleh-soleha yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat punya anak, ditambahkan anaknya lagi, amin. Yang sudah punya istri 1, jangan beristri 2, 1 aja. Mudah-mudahan semua ibu-ibu suaminya dilindungi Allah, tidak diambil orang-orang jahat. Kalau ganteng suami dan banyak uang, hati-hati ibu. Selalu ditengok WhatsApp-nya. Takut ada yang nyasar ke WhatsApp suami ibu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain hamdan syakirin hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballina bi Bakkah wal Madinah wa bi ziyaratil maqbarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Hadanallahu ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.